Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min a'zami ni'mah huwal Islam. Sesungguhnya nikmat teragung bagi seorang manusia adalah nikmat Islam. Agama yang paling benar, agama yang benar. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, dan siapapun di antara kalian yang kemudian mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kemudian ketika nanti dia berada di akhirat, dia akan menjadi orang yang paling merugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah seorang dari umat ini yang mendengarkan tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita melihat ada miliaran manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Akan tetapi di antara mereka masih banyak yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pepohonan, dan banyak pula di antara mereka yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah memilih kepada kita untuk menyembah zat yang tiada
akhirnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi seorang muslim, karena sesungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Faman yuridillahu an yahdiyahu, siapapun di antara kita yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah janji akan mudahkan di dalam hatinya untuk masuk ke dalamnya Islam. Wa man yuridu an yudillahu, dan siapapun di antara mereka yang kemudian akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al sadrahu daiqan harjan, Allah akan jadikan hatinya sempit sehingga Islam akan sulit untuk masuk ke dalam dirinya. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah, dia akan benar, dia akan lurus. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jahat dan akan sesat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ini bukan soal kecerdasan. Maka betapa banyak sehingga apabila kecerdasan ini bertolak ukur berdasarkan kecerdasan bangsa Eropa, orang-orang yang di Jepang, kaum Yahudi, mereka memiliki EQ dan kecerdasan tingkat tinggi, dan sudah sewajarnya jika kecerdasan ini adalah tolak ukur seorang yang beriman, maka mereka lebih utama untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya apa? Faktanya hari ini, orang yang paling banyak menyembah matahari, orang yang paling banyak menyembah berhala, orang yang paling banyak menyembah nabi-nabinya adalah orang Eropa dan orang-orang Yahudi. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar daripada disesatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat orang Yahudi, apakah mereka tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah yang hak, adalah yang benar? Mereka tahu, hadirin. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anaknya. Maka ini adalah pengetahuan yang sangat jelas. Tidak mungkin seorang orang tua tidak mengetahui anaknya, karena jelas orang tua yang merawat anaknya daripada dia sebelum dilahirkan hingga saat ia besar. Maka pengetahuan kaum Yahudi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengetahuan yang sangat amat jelas. Tapi apa buktinya? Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, betapa perjuangannya mendakwahi ayahnya dengan sopan dan santun, akan tetapi ayahnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah 950 tahun lamanya, siang malam pagi sore beliau berdakwah, berbagai metode beliau coba, akan tetapi istri dan anaknya pun sama, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi Lut alaihi salam, ketika istrinya tidak mau beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menginginkan sekali keimanan itu hadir di dada pamannya Abu Lahab, akan tetapi apa yang terjadi? Pamannya lebih memilih untuk mati dalam keadaan kafir daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka, sungguh saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 56? Innaka la tahdi, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya hidayah hanya terserah saya saja, hidayah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat hidayah yang begitu besar yang telah datang masuk ke dalam diri kita, patutlah untuk kita syukuri setiap saat. Begitu pula sebaliknya, apabila tadi orang-orang yang soleh, kerabatnya tidak mau mengikutinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang yang Allah katakan di dalam surat At-Tahrim berdoa, idh qalat rabbi anni indaka baitan fil jannah, idh qalat rabbi benili indaka baitan fil jannah. Istri daripada Fir'aun, Asiyah, orang yang tinggal bersama orang yang paling mujrim, orang yang paling jahat di dunia, paling membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita ketahui jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hidayah adalah nikmat yang memang benar harus kita syukuri. Wallahi laula anta mahtadaina, demi Allah seandainya bukan karenamu ya Allah, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah. Maka kita pun mengatakan demikian. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Kita mau melangkahkan kaki ke dalam masjid untuk sholat Jumat, itu merupakan bagian daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, nikmat yang harus selalu kita ingat-ingat agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara perkataan orang yang baru masuk ke dalam surga, wa qalu alhamdulillah, mereka berkata segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana li hada, yang telah menurunkan hidayah kepada saya, kepada kami, wa ma kunna linahtadiya launa an hadanallah, dan sesungguhnya apabila Engkau ya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, tentu kami tidaklah sebagai orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah singkat pada Jumat hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana fi hadhihi dunya katsirun dzunub faghfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.